kalau sebentar saja tidak selingkuh, ini seperti ada yang hilang. Seperti Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa karakter wanita yang memang gampang selingkuh. Nah, ini tentunya adalah hal yang memang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita termasuk dalam lingkaran tersebut, ya. Jadi di sini ada beberapa karakter yang memang secara psikologis ini harus dipahami ya oleh seorang suami. Begitu pula bagi seorang istri yang kebetulan memang mengenal dengan sosok pria misalnya yang memiliki karakter-karakter yang ingin Kang Kumis sebutkan, mudah-mudahan bisa segera menghindarinya ya. Hal ini ketika kita bicara ke depan, mumpung belum terjadi hal-hal yang merepotkan diri kita tentunya ya. Nah sahabat, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah lalu karakter apa saja? Nah karakter yang sangat mempengaruhi bagi diri seorang adalah karena adanya karakter yang lebih bersifat narsistik. Narsistik ini adalah lengkap sudah ya. Egois, kemudian ingin menangnya sendiri dan sebagainya. Ini ada di dalam lingkaran narsistik itu tadi, ya, perasaan narsis pada sifat narsis pada diri seseorang atau karakter ya, karakter narsis ini memang sudah mendarah daging. Ini sulit ya untuk berubah. Pada akhirnya seseorang ini memiliki karakter yang suka selingkuh karena adanya karakter narsis tersebut. Ini. Lalu kemudian yang kedua biasanya adalah karakter utama ya. Bagian dari karakter-karakter itu salah satunya adalah orang tersebut mulai suka berbohong ya. Berbohong dengan suka berbohong ini ada sedikit perbedaan. Ketika berbohong yang tidak begitu suka ya. Ini berarti bisa jadi karena keterpaksaan. Ini biasanya tidak menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perselingkuhan. Ya, tapi kebohongan demi membahagiakan pasangan ada yang seperti itu. Misalnya ketika istri bohong tentang kesehatan suami, karena ketika diceritakan apa adanya takut kondisi suami semakin ngedrop. Ya, namun ketika bicara suka bohong, ini berarti sudah masuk ke pembohong ya. Jadi sudah tidak ada toleransi lagi ya. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, ini adalah karakter yang memang selalu ditunjukkan oleh wanita yang suka selingkuh. Ini biasanya dia akan cemburu yang berlebihan. Jadi cemburu yang tidak mau mendengar penjelasan dari orang yang dicemburui. Artinya memang dia tetap ngotot, apapun alasannya, kecemburuan menjadi hal yang pokok yang harus ia lakukan. Bisa jadi kecemburuan ini adalah untuk menutupi hal-hal yang ia lakukan agar berkesan bahwa seakan-akan orang yang cemburu ini adalah orang yang tidak pernah melakukan perselingkuhan. Ini, ya. Namun apapun itu perasaan cemburu ini tetap ada pada setiap diri manusia. Namun ada kecemburuan yang memang beralasan dan murni cemburu karena bentuk cintanya kepada pasangan. Ada kecemburuan yang dilakukan hanya untuk menutupi perilaku dirinya. Ini ada dua hal yang harus Anda bedakan, ya. Jadi kalau dia betul-betul cemburu, namun memang Anda merasakan bahwa Anda sudah melakukan hal-hal yang membuat pasangan cemburu, ini adalah cemburu yang normal dan merupakan bentuk rasa cinta. Namun ketika si istri ini cemburu kepada suami dan cemburu itu memang sama sekali tidak beralasan, itu adalah cemburu buta, cemburu yang hanya dilakukan untuk membentengi dirinya agar dia lebih leluasa melakukan hal-hal yang memang bersifat perselingkuhan. Ini. Jadi dibedakan, cemburu ini menurut saya ada dua versi. Jadi cemburu yang benar-benar cemburu dan cemburu yang memang hanya dilakukan pada saat dia dalam kondisi karena rasa takut diketahui pasangan apa yang menjadi aktivitasnya. Biasanya cemburu dijadikan satu benteng ya. Lalu kemudian yang keempat adalah memanipulasi psikologi. Nah ini. Jadi artinya dia selalu memutarbalikkan fakta tentang cerita kehidupannya. Ya, ketika seseorang ini sedang menjalani perselingkuhan. Bisa jadi memanipulasi ini
bisa jadi dia membawa nama teman-temannya untuk mengelabui perbuatan dirinya agar terkesan bahwa saya nggak ngikut-ngikut loh. Ini yang melakukan ini si A, ini si B. Nah, ini adalah bentuk manipulasi psikologi untuk menggiring pengertian dari pasangan bahwa walaupun istri saya misalnya bergaul dengan si A, si B, ini tidak akan terpengaruh. Itu sebetulnya. Namun ini kan bentuk manipulasi agar Anda mampu ikut berpikir seperti itu. Ya. Ini. Jadi untuk menghilangkan kecurigaan lah, intinya seperti itu. Lalu yang kelima, biasanya orang-orang seperti ini punya karakter lebih suka dengan tantangan. Jadi selalu ada rasa penasaran, rasa ingin tahu sampai titik akhir ini akan seperti apa. Ya. Jadi mudah penasaran tapi yang mengarah ke perselingkuhan. Jadi orang ini rasanya seperti apa? Orang ini seperti apa? Ini rasa-rasa itu akan selalu timbul. Jadi ketika melihat sesuatu yang baru, dia juga ingin ya mencicipinya karena berawal tadi narsistik ini adalah bagian dari rasa serakah yang ada pada dirinya. Ini. Lalu kemudian yang keenam adalah selalu tampil rapi namun kadang ceroboh atau kurang detail. Ya, kurang terperinci. Penampilan boleh rapi. Ya, karena itu yang akan ditunjukkan ketika seseorang memang memiliki karakter suka selingkuh. Namun biasanya ada perbedaan hal yang memang ia lupa menutupinya, yaitu dia lebih memperhatikan isi ponselnya. Ini adalah mungkin pakaian sudah rapi, tapi kalau kemana-mana HP selalu dibawa dan ketika si suami mau melihat isi ponselnya ini dilarang. Ini kan berarti rapi tapi kurang detail. Nah, biasanya ngotot ini kalau sudah seperti itu. Jadi kalau sudah berpakaian rapi, sebentar telepon tanpa pengetahuan suami, namun ketika ingin berpergian juga alasannya kurang jelas. Ini tingkat ketidakrapiannya, tingkat ketidakdetailnya di sini. Ya, jadi tingkat tidak detailnya di sini, kurang rapi. Jadi tetap aja ada sesuatu hal yang janggal dan mencurigakan. Lalu kemudian yang ketujuh adalah mungkin orang tersebut memang menyimpan luka masa lalu. Nah ini juga harus dipahami oleh para suami. Karena insting seorang istri ini sudah jelas jauh lebih kuat daripada suami. Ya, jadi dia memiliki sebuah memori yang kuat. Ketika dia sudah merasa dilukai, namun kadang si suami ini tidak merasa melukai. Padahal itu adalah menjadi luka yang sulit dilupakan atau sulit disembuhkan, maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya dia akan melakukan hal-hal tersebut ya yang bersifat perselingkuhan hanya sekedar untuk menghibur diri karena rasa sakit yang dirasakan namun tidak diberitahukan kepada suami atau tidak diketahui suami. Ini. Lalu kemudian yang kedelapan, secara psikologis, apapun hal yang dilakukan dan dia merasa nyaman, ini akan menciptakan sebuah ketergantungan pada diri seseorang. Ya, ini dalam hal apa saja, termasuk dalam hal perselingkuhan. Jadi ketika orang tersebut mungkin, mohon maaf, sudah terbiasa berselingkuh, ini kalau sebentar saja tidak selingkuh, ini seperti ada yang hilang, seperti merasakan satu kejanggalan yang terus mendera pada dirinya. Ini adalah akibat ya ketergantungan. Akibat ketergantungan di sini. Jadi ketika sebentar saja dia tidak selingkuh, dia akan merasakan gelisah dan ingin selalu mencari sasaran-sasaran yang lebih baru. Jadi semakin sering ia melakukan itu, maka ia merasa bahwa dirinya semakin hidup. Itu perasaannya, ya. Walaupun sebetulnya hal itu, apapun alasannya, perselingkuhan itu kan tidak ada yang dibenarkan ketika seseorang sudah memiliki pasangan, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.